Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Winri Novalia Jupri, SPD MPD, dosen tetap Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Departemen Teknik Sipil pada Universitas Negeri Padang. Saat ini, saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah andalan yang saya ampu, yaitu mata kuliah kalkulus yang sesuai dengan bidang kajian saya. Saya mengajar mata kuliah kalkulus pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode SIP 1.61.2102. Adapun deskripsi mata kuliah kalkulus yang saya ampu, yaitu membahas konsep dasar matematika yang melandasi berbagai aplikasi teknik, terkhusus dalam bidang teknik sipil. Cakupan materinya meliputi sistem bilangan real, pertidaksamaan, deret, sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan, operasi dan inverse matrik, determinan, serta kaidah Kramer. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari sistem satuan sudut, pengolahan data hasil pengukuran, metode least square, fungsi trigonometri, serta perhitungan luas dan volume bentuk peraturan. Pada bagian akhir, materi difokuskan pada konsep turunan dan aturan-aturan dasar dalam mencari turunan fungsi. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan analitis dan numerik sebagai dasar dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan teknis. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem-based learning, flipped classroom, yaitu suatu model pembelajaran yang menggabungkan pendekatan berbasis masalah dengan strategi pembelajaran flipped classroom, di mana proses memahami konsep dasar dilakukan sebelum pertemuan kelas melalui pembelajaran mandiri, dan waktu tatap muka difokuskan pada penyelesaian masalah konseptual secara kolaboratif. Adapun penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup 4 komponen utama. Yang pertama, case study dengan pembobotan 50%, UTS dengan pembobotan 20%, UAS dengan pembobotan 20%, serta tugas dengan pembobotan 10%. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar mahasiswa. Baiklah, berikut adalah video pengajaran yang saya ampu pada mata kuliah kalkulus pada program studi pendidikan teknik bangunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Aziz, Bu. Aziz, kemana dia? Katanya sakit sih, Bu. Nggak ada suratnya. Ada dia. Nggak ada kasih surat. Ya, jadi besok-besok kalau kalian ada sakit, ya, jadi minta tolong surat keterangan sakitnya ya. Kasih ke ibu. Ya, kalau misalnya nggak bisa diantar sama teman, misalnya titip kan, dijaplikan saja. Ya, jadi jelas. Oh, ini si A sakit, oh si B sakit, ya. Kadang ada tuh kan mahasiswa, ya dia bohong 3 kali. Yang pertama neneknya meninggal, yang kedua neneknya meninggal lagi, banyak neneknya enggak. Nah, jadi yang kayak gitu ya. Jadi ibu untuk mengantisipasi kebohongan mahasiswa, ya harus ada surat keterangan sakit. Ya. Oke, kita doakan semoga siapa tadi? Aziz cepat sembuh ya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Kalau sudah siap, nggak ada lagi ya. Tas-tasnya silakan diletakkan di dalam laci atau di bawah meja atau di samping digantungnya. Tidak ada lagi hal-hal yang selain dari matematika atau kalkulus. Bisa? Sekarang kita mempelajari tentang apa? Kemarin kita belajar tentang sistem bilangan real ya. Jadi sekarang kita masuk kepada persamaan. Nah, sebelumnya ya di sekolah dulu waktu SMA kalian sudah memahami tentang persamaan, ya enggak? Persamaan itu seperti apa?
Ya, persamaan. Kalau persamaan berarti sama. Ya, kata kuncinya sama. Kalau pertidaksamaan kata kuncinya tidak sama. Itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa sama dengan bisa kecil, bisa besar. Berarti kalau persamaan seperti apa? 2x tambah 5 sama dengan ini kata kuncinya. Ya. Jadi, nih sebentar Ibu buka ininya ya. Nah, jadi yang pertidaksamaan ini nah, kita harus mampu ya, ketidaksamaan itu kita mencari himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian harus mampu nanti menyelesaikan, oh ini HP-nya berapa ya, himpunan penyelesaiannya berapa ya. Ya. Jadi kalian harus mampu dulu untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi pertidaksamaan ini ada kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalau ada kalimat terbuka pasti ada kalimat tertutupnya. Kalimat terbuka itu apa? Nah, sekarang ya contoh nih. Misal, uang Andi kurang dari 200.000 untuk membeli makan siang. Itu kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Terbuka. Kenapa terbuka? Karena dia udah jelas menjelaskan nilai. Oke. Bagus ya, tapi belum tepat. Bagus ya, tapi belum tepat. Ada lagi yang bisa? Kalau kita lihat dari apa? Nah, karena kurang dia belum tahu kebenarannya. Nilainya kita belum tahu kan? Uang Andi kurang dari 20.000. 20.000-nya bisa banyak nggak? Bisa kan? Jadi dia terbuka, dia belum tahu kebenarannya. Nilai yang kita belum tahu kebenarannya. Berarti ini kan X kurang dari 20.000. Kan gitu kan? Ini namanya kalimat terbuka. Coba yang kedua. Itu juga kalimat terbuka. Karena lebih. Kita nggak tahu lebihnya berapa. Bisa jadi 120, ya. 130, ya. Berarti X besar dari 100 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan yang nomor 3? Hah? Terbuka. Siapa yang jawab tertutup? Terbuka? Nah, mana yang benar? Tertutup. Karena kita sudah tahu jawaban iya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Nggak ada lagi. Jawabannya pasti 7. Iya kan? Nggak ada lagi jawaban yang lain. Kebenarannya sudah ada. Ya. Kalau yang ini sama, tertutup. Kalau yang nomor terakhir. Dari tangan dong. Siapa? Terbuka. Ya, kenapa? Kita belum tahu X-nya. Kan harus kita cari dulu. Ya enggak? Iya kan? Jadi yang tertutup adalah nilai yang yang sudah tahu kebenarannya. Kalau yang terbuka adalah yang belum tahu nilai kebenarannya. Oke. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu kalimat terbuka dan kalimat tertutup, maka kita sudah mampu untuk membedakan mana yang persamaan, mana yang pertidaksamaan. Ya, jadi yang pertidaksamaan itu yang kalimat terbuka. Ya. Nah, di sini ada beberapa sifat ya dari ketaksamaan. Jadi yang ketaksamaan itu memuat ini. Ya. Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Ya, ada trikotomi, ya, ada transitif, ada penambahan, ada dan perkalian. Jadi sifat ini harus ada di luar kepala. Ya, harus ada di luar kepala, harus dibaca-baca. Sifat ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan. Ya. Nah, untuk menentukan pertidaksamaan kita harus tahu dulu selang interval.
Ya, apa itu selang interval? Apa itu selang interval? Coba, siapa namanya? Sandri. Selang interval itu mengaitkan antara himpunan kiri dengan himpunan kanan. Oke, ada lagi? Bagus ya. Selang interval itu untuk menentukan himpunan penyelesaian. Oke, tepat ya. Jadi selang interval adalah selang dari himpunan penyelesaian dari HP yang sudah kita dapatkan. Kita jadikanlah dia menjadi selang interval. Ya. Nah, ini notasi dari selang interval. Interval itu ada dua. Interval terbuka dan interval tertutup. Kalau terbuka seperti apa? Jika kita punya garis bilangan, ya, ini ada dua titik A, B, berarti selang terbuka itu yang seperti apa? Kurungnya, kurung biasa. Ini selang terbuka. Ya. Nah, selang tertutup yang seperti apa? Ini ada A, ada B, selang tertutup. Kurung siku. Ini selang tertutup. Ya. Jadi ada dua selang interval yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan. Ya. Ya, nak? Kalau dia selangnya terbuka, ini berarti HP-nya A, B. Ya kan? A, B. Ini dalam bahasa matematika, dalam simbol matematika bisa kita sebut, bisa kita bikinkan seperti ini. X, ya. A ini besar dari X, kecil dari B. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ini baru kurung perawal ya. Nah, berarti penyelesaiannya yang ini adalah besar dari A, kecil dari B. Begitu juga kalau misalnya dalam selang tertutup, seperti apa? Ya siku ya. Seperti apa ininya? A. Betul sekali ya. X, B. Apa artinya kalau selang terbuka? Apa artinya kalau selang terbuka? Apa artinya selang terbuka? HP-nya tidak termasuk. Bagus ya. Ya, titik-titiknya atau HP-nya tidak termasuk ke dalam ini, selang ini. Ya nggak? Tapi kalau dia tertutup, dia pasti masuk nih ke dalam HP-nya. Himpunan penyelesaian. Ya, jadi itu perbedaan antara selang terbuka dan selang tertutup. Jadi jangan sampai salah. Kesalahan membuat selang itu akan berakibat salah definisi. Ya nggak? Nah, begini aja salah nih. A, B. Ini kan akan berbeda definisi apanya kan? Dengan ini kan? Kalau ini B-nya masuk nggak? Kalau ini tidak. Nah ya, jadi kalau misalnya salah kalian membuat selang, berarti salah nanti hasilnya. Paham? Paham ya. Nah ini juga harus di luar kepala. Ya, harus bisa kalian membuat notasi himpunannya seperti apa, ya, notasi selangnya seperti apa, dan grafiknya seperti apa. Oke? Bisa ya? Nah, ini ada contoh. Nih, ada contoh ya. Ada contoh soal. Pertidaksamaan linier 2x dikurang 1, ya. Ini Bu hapus ya. 2x dikurang 1 kecil sama 7. Gimana kita cara menyelesaikan untuk mencari x-nya, HP-nya? Gimana? Kita harus sama apa? Disederhanakan. Apa yang disederhanakan? Nah, kita harus samakan kedua ruas. Ya, bukan disederhanakan. Kalau sederhanakan kita membuat dia menjadi sederhana. Nah, kita samakan kedua ruas terlebih dahulu, di mana ruas yang sebelah sini harus gimana? Berarti harus sama? Ini kan ada dan.
Gimana? Berarti 2x dikurang 1, Hah? Tambah 1, 7 ditambah 1. Ya, jadinya apa? 2x, 8, x, 4. Siapa yang bisa bikin garis bilangannya? Reza bisa? Ya, aku coba. Ada 4 di sana. Ya. Oke. Ya, makasih ya Reza. Ya, mantap sekali ya. Jadi disinilah HP-nya. Jadi HP-nya, karena ini tak hingga ya. Kan ini kan berarti kan X-nya kecil dari ke sama ya. Berarti ini adalah min tak hingga, koma 4-nya tertutup. Bisa? Saya. Oke, nah coba kita lihat nih. Benar nggak? Nah, betul ya? Betul kan? Betul yang dibuat sama temennya ya. Oke, sekarang Ibu mau kasih contoh soal ya. Contoh soal. Oh, yang ini dulu ya, yang latihan dulu ya. Ini bisa nggak? Siapa yang bisa menjelaskan nih? Nanti tolong dibuatkan garis bilangannya. Ya, yang lain lagi ya. Ya, Santri? Oke. Coba di sini aja. Besar. Nah, coba yang lain dipahami ya. Coba dibuatkan garis bilangannya seperti apa. Nih, selangnya. Kalau X kecil 1. Ya. Oke. Iya. Oke, sekarang buatkan selangnya. Ya, garis bilangannya. Nah. Oke, ya. Mantap ya. Tapi ini di sini 1 ya, bukan X ya. 1 ya. Jadi ini notasinya seperti apa? HP minta hingga, koma 1 karena dia terbuka. Ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok ya. Ini diskusi kelompok. Jadi Ibu akan bagi nih, kalian berapa semua nih? 9. Oke, ini 4 di sini, 1 tambah sini. Nah, ya di sana. Terus ini 1, ini juga ya. Jadi ada 3 kelompok kita. Nah, kelompok bikin putar bundar. Cepat, bikin kelompok ya. Bikin kelompok. Ini kenapa kamu sakit? Sakit? Ya, semangat ya, sebentar lagi kita selesai ya. Ya, yuk, cepat. Atau mau keluar dulu? Ya, boleh, silakan. Yang lain ya, coba dikerjakan ini. Waktunya 5 menit aja. Ya, waktunya 5 menit saja. Coba dikerjakan. Jadi di situ kalian disuruh membuat bentuk pertidaksamaan ya, yang menyatakan bahwa total beban tidak boleh melebihi. Kalau dia sudah tidak boleh melebihi berarti simbolnya seperti apa? Kurang sama. Ya, karena dia tidak boleh melebihi. Kalau besar sama berarti dia melebihi kan? Berarti dia kecil sama ya, atau kurang sama. Nah, coba dibuat itu. Dalam kelompoknya seperti apa? Sudah? Udah semangat lagi ya? Oke, boleh. Silakan duduk lagi.
Nah, yuk. Udah, siapa yang bisa? Kelompok mana yang bisa? Ya. Oke, bikinnya. Ayo, cepat. Hah? Boleh kan udah dibikin sekelompok kan? Cepat ya. Oke. Yuk, cepat. Dah. Bikinnya poin ini aja ya, poin jawabannya aja ya. Misalnya yang ini persamaannya seperti apa, tidak samanya seperti apa. Nah, kelompok lain silakan melihat ya. Sesuaikan dengan jawabannya. Jawaban masing-masing kelompoknya seperti apa. Nah, oke, kamu yang ini aja. Kamu yang satu, yang A, yang B lagi. Siapa kelompoknya? Yang satu aja. Nah, biar bisa gantian ya anggotanya ya. Yang B lagi. Coba temennya lagi yang lain. Temennya yang lain lagi. Nah ya, ini kan yang A kan? Ini untuk jawaban yang A ya. Bentuklah pertidaksamaan. Ini dia. Yang B siapa? Yang B? Sama di kelompok yang sama? Cepat Ci. Nah yuk. Yang B. Tentukan luas maksimumnya. Nah, tuh. Ya, nanti dikoreksi ya. Di kelompoknya seperti apa? Ya, itu aja. Nah, tuh. Oke, yang lain. Yang C. Yang C, ayo, yang C siapa? Yang C? Yang C? Yuk, cepat yang C. Yang C. Apa yang tanyanya? Bagaimana perubahan beban tambahan tetap misal menjadi 6.000? Ah ya, 6.000. 5.000. Oke. 4,5. Nah, coba yang kelompok lain. Gimana yang A? Yang A betul? Jadinya oke. Dah. Oke, makasih ya. Nah, gimana? Yang A benar? Yang B? Yang B salah ya? Nah, ininya ya. Ininya berapa? 20.000 ya. Jadi di sini 20.000. Berarti ininya benar? 4.400 ya? Nah, ya. Oke, yang C? Betul ya? Betul. Mantap ya? Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah membahas ya diskusi kelompok. Sekarang Ibu mau bertanya, apa nih kesimpulan kita pada siang hari ini? Ada yang tahu? Apa yang kita dapat? Kalimat terbuka, apa tadi kalimat terbuka?
Matematika itu yang saya hafal itu tidak sama dengan pokoknya Tidak sama dengan. Kalimat ya, kalau apa ininya, definisinya? Yang belum tahu kebenarannya. Kalau kalimat tertutup sudah tahu kebenarannya. Ya. Dan bagaimana cara penyelesaian pertidaksamaan? Menggunakan selang interval. Ya, oke? Bisa dipahami? Oke, ya oke. Sekian perkuliahan kita pada siang hari ini. Untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan bentuk akar, pertidaksamaan rasional, dan pertidaksamaan mutlak. Ya, jadi harap dibaca materinya, dibahas-bahas soalnya, dicari-cari soalnya. Jadi minggu depan kita tinggal memberi penguatan, ya, tinggal nanti menjelaskan sedikit-sedikit. Oke ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah kalkulus pada program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Negeri Padang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pembelajaran serta menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.